تسجيل الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلوم سائر العلماء الصالحين. قال باب الصدق. قال الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى والصادقين والصادقات. وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأما الحديث قال فالأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. الثاني عن ابن محمد بن حسن بن علي بن أبي طالب قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريد إلى ما لا يريد فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. Barakatuh sifatan kaulah hormat akin hormati akin susempon para sepuh daripada serabu kami tak tempat lebih khusus kami tak rumah sifatan kaulah ngatorakin jazakumullah ahsanal jazak matur sekarang kau seampun kesokan tompong lemah karena rumahnya ibadah atau ibadah ngaji bertemu kepada Allah Taala ibadah dan sebagainya banyak si barokah amin. Kami telah lanjutkan daripada pengaji kajian daripada kitab Riyadhus Shalihin sampun coba ke halaman 240 ini jadi sampai ini kan pun baca sendiri. Alhamdulillah. Pagi ini sedikit ya. Alhamdulillah luar biasa. Semoga sampai hatam. Alhamdulillah semakin sahih pun dah terus. Lebat dari babu sobri. Kita telah membahas melewati pembahasan bab sobri bagaimana kita menghamba kepada Allah dan praktek-prakteknya dalam kehidupan kita. Mungkin bahas kalau praktek aktif kalau praktek mati. Alhamdulillah berikut praktek. Alhamdulillah. Kebiasaan sedikit. Bagian satu baju sebu di bawah anjlok jadi 400 ya. Aku bagus sobri. Alhamdulillah. Makin bagus sidik ini kan tak cukup benar betul kan? Iya. Pada rajin kakak saja dan jebur kakak kantor. Rajin kakak. Rajin apa jenis? Baik English. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Madura sakit? Kuat kan? Wah. Cawi yogi ya. Sakit tapi sekedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Nasihatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia orang-orang yang beriman ada yang pertama adalah ittaqullah. Yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan berkumpullah bersama orang-orang yang jujur atau yang tulus atau yang niatnya. As-shadiqin itu apa sebelumnya? As-shadiqin itu adalah orang yang melakukan perkara sesuatu yang batin di dalam dan di luar itu sama. Jika ada orang mengerjakan sesuatu, pikirannya, hatinya, dan tingkah lakunya itu sama, namanya minas siddiqin, orang-orang shadiq, orang jujur, orang tulus. Yang langkah pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan oleh Imam dalam kitab ini oleh Imam An-Nawawi
Pertama, untuk bisa menjadi orang as-shadiqin itu adalah ma'as-shadiqin. Harus kumpulnya dengan orang-orang shadiq. Kalau kita kumpulnya dengan ada orang kumpul dengan orang yang tidak suka mandi, itu bakal tidak mandi nanti lama-lama. Bisa. Kula mandi entok sobat, apa orang yang tidak mandi. Tujuan mandi aja. Tertarik. Ada Rui. Ada lu lo trauma dia. Bersih mandi si dia terus si dia. Contoh, kumpul dengan orang kaya, pasti orang-orang itu punya cita-cita menjadi kaya. Makanya Rasulullah itu berkumpul dengan orang-orang yang al-fakir, orang-orang yang tidak punya. Nomor satu, karena Rasulullah memiliki rasa kasih dan sayang kepada orang-orang fuqara, orang-orang masakin. Yang kedua, memang Rasulullah ingin di sana kita bisa bersyukur kepada Allah. Karena orang miskin itu bukan karena tidak bekerja, bukan. Orang miskin itu bukan karena tidak punya pikiran untuk jadi kaya, bukan. Tapi terkadang orang miskin itu tidak punya kesempatan. Atau juga kadang orang miskin itu bukan karena tidak mau atau bukan tidak rajin bekerja, bukan. Tapi kadang tidak ada waktu atau tidak ada sesuatu yang mengantarkan dia untuk mendapatkan kekayaan. Berbeda orang yang Papua, di tengah gunung, ada di Papua di tengah hutan. Terus pengen kaya gimana caranya? Gak punya pikiran, gak kepikiran oleh pikirannya bahwasanya di dunia itu ada sesuatu yang lain daripada hanya daerahnya. Ada. Terus mau kaya bagaimana? Gak bisa. Satu-satunya orang, tetapi walaupun orang yang demikian itu jika berkumpul dengan orang-orang yang lebih afqir, maksudnya lebih miskin atau sama-sama tidak punyanya, padlo anding coba, itu membuat orang-orang itu tidak tertarik atau merasa dirinya tuh sedih atau merasa kecewa karena tidak punya. Kenapa? Karena kumpulannya sama. Padahal orang yang kumpul pada di mobil, mobil Pajero semua. Gak mungkin dia susah kalau satu kumpulannya sama orang-orang punya Pajero kalau sama-sama punya. Tapi kalau orang miskin kumpul sama orang kaya, lemak itu soki, maka dia punya cita-cita untuk sama dan merasa hina dirinya karena tidak sama dengan orang lain. Makanya Imam An-Nawawi meletakkan ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kumpul kamu dengan orang-orang shadiq, maka kamu akan menjadi shadiq. Kumpul dengan orang-orang jujur, maka kalian itu akan menjadi jujur. Makanya di dalam hadis yang lain, kalau ingin tahu bagaimana karakter orang, kata Nabi, kalau ingin tahu karakter orang itu kayak apa, jangan tanya sama orangnya, cukup lihat siapa sahabat-sahabatnya. Sahabat tukang maling itu ya alamat sahabat. Kumpulannya dengan kayak gini. Kan ditembung orang Madura kumpulan. Kalau usaha aja kamu orang Madura apa tidak? Toju jadi ngakin kopi. Bahasa Madura berarti orang Madura. Makanya yang pertama dan juga di dalam penelitian, karakter seseorang itu tidak hanya ditentukan orang tua yang dapat gen, itu hanya 20%. Sisanya itu lingkungan yang mempengaruhinya. Orang punya, kita ya, saya khususnya tidak punya kepikiran punya uang 100 triliun pikiran. Karena lingkungan saya nggak ada yang punya uang 100 triliun. Dan gimana caranya dapat uang 100 triliun? Nggak dapat. Tapi kalau tetangga kita punya sepeda motor, punya pikiran cara itu bisa sama-sama dapat sepeda motor. Kredit coba menagih lo di Andi. Karena lingkungan, karena pertemanan. Makanya kuno masuk. Ketika orang sudah berkumpul dengan orang-orang shadiqin, waqala ta'ala, lalu Imam An-Nawawi meletakkan sebuah ayat was-shadiqina was-shadiqat. Maka ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang jujur, yang tulus, yang hatinya dan lisannya dan pikirannya dan tindakannya sama, maka kita akan menjadi bagian dari itu. Was-shadiqina, orang-orang siddiq itu akan kumpul dengan orang-orang yang siddiq, laki-laki. Was-shadiqat, perempuan-perempuan itu jika berkumpul dengan orang-orang siddiqat akan menjadi siddiqat.
Wa qala ta'ala falau sadaqallahu lakana khairul lakum. Ketika kita sudah menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tulus, maka kata Allah lakana khairul lakum. Maka kalian akan mendapatkan faidah-faidah besar, kebahagiaan yang banyak, ketentraman yang banyak, kepuasan yang banyak karena apa-apa yang telah kalian lakukan. Ada khairan lakum, kebaikan yang banyak. Maka dari itu berapa banyak orang yang kaya itu tidak merasakan kepuasan dengan hartanya, banyak, iya kan? Ada orang penghasilannya paju sate sewu, ini kemana polong sangancar, cepat pancur, mungkin benar yang curhat nak 7 curhatan boleh, boleh nak 7 curhatan boleh, cuma nasab ini ada, mungkin karena apa yang dilihat itu siap saja, lagi tidak saya, maka Nabi malam yashkur qalil lam yashkur kathir. Barang siapa yang tidak menyukuri suatu hal yang kecil atau kabatan, suatu yang kecil, saya nikmat kene, maka dia tidak akan mampu untuk mendapatkan nikmat yang besar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tahu sesuatu yang kecil saja dia tidak bersyukur, apalagi sesuatu yang besar. وقال فالأول عن عبد مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Pada bulan beri saya bahas tentang apa? Salawat, pun orang mereng nama salawat asbada kanjeng Nabi dikatakan apa? Al-bukhlu, orang bakhil. Ketika ada nama baginda Nabi Muhammad lalu kita tidak bersalawat, maka ditak oleh baginda Nabi oleh Allah adalah orang-orang pelit. Kenapa kok bisa dikatakan pelit? Karena dia tidak mau mendapatkan rahmat yang besar dari Allah karena hanya mengucapkan satu kalimat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Atau kita bahas seperti yang kemarin kita bahas apa? Maksudnya ketika kita bersalawat ada malaikat khusus untuk apa? Untuk mengantarkan salawat kita kepada baginda Nabi, sehingga dengan salawat itu dosa kita dan dosa orang tua kita dimaafkan oleh Allah. Makanya dikatakan bakhil. Allahumma shalli alaihi. Wa inna sidqa yahdi ilal bir. Kata baginda Nabi, sesungguhnya orang jujur itu akan mengantarkan kejujurannya kepada kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa? Karena di dalam semua kita membahas kemarin tentang as-sabr. Lalu sekarang as-siddiq. Kenapa? Setiap kesabaran itu lahir karena kesidikan kita. Jadi antara sabar dan siddiq semua dari awal itu kemarin awal bab apa yang pertama? Pertama apa? Nama Ustaz Imran bab awal apa 3 tahun yang lalu kita bahas. Pertama bab al-ikhlas wal ifdal niyah. Nomor 2 apa? Bab as-sabr. Apa? Al-istighfar. Nomor 2 as-sabr. Nomor 3 sebagian asli. Ketiganya itu saling berpautan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Islam itu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali kita memiliki siddiq di dalam hati. Kenapa sih kok orang beribadah tidak karena Allah tidak diterima, padahal sedekah bukan karena Allah itu tidak dapat pahala? Kenapa? Karena tidak siddiq, karena tidak jujur kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia zahirnya dan batinnya tidak sama. Contohnya seperti apa? Arya atau apa? As-sum'ah atau al-ujub atau semua sesuatu yang penyakit hati, semua itu meninggalkan apa? Menjatuhkan ibadah-ibadah kita karena tidak siddiq. Riya itu apa? Kenapa riya? Mengerjakan sesuatu karena orang
atau meninggalkan sesuatu karena orang lah Orang lain. anjak kalau ke masjid takut ikut alim gitu. Karena takut ikut alim itu seandainya dia itu tidak seandainya dia itu mengerjakan ibadah pun dia tidak akan dapat pahala. Kau ke masjid mari ikatela alim. Ketika dia mengatakan gitu ikatela alim, maknanya dia mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Batinnya mengerjakan sesuatu bukan karena, tapi zahirnya sholat ke masjid berarti mengerjakan sesuatu berupa ibadah. Bagaimana mungkin zahirnya itu tidak mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, dan di luarnya itu mengerjakan perintahnya Allah, dan hal itu diterima oleh Allah? Tidak mungkin. Karena apa? Tidak sinkron antara dia tuh berbohong terhadap dirinya sendiri. Ria. Ada orang yang munafik. Kenapa orang munafik? Orang yang ngaku-ngaku beriman kepada baginda Nabi tapi memusuhi Nabi. Banyak zamannya Nabi banyak. Yang mereka mengerjakan sesuatu karena mereka hanya ingin aman dari Rasulullah. Zaman dulu kalau enggak zaman di Madinah, ketika orang-orang Madinah itu tidak mau berislam, dia akan diperangi oleh sahabat-sahabat yang lain atau diusir dari itu, karena di situ di Madinah itu waktu itu basisnya masuk negara Islam. Tapi ada yang demikian, tapi bukan berarti itu semua diusir, bukan. Jadi orang-orang itu hanya ingin merasa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari keislamannya, bukan karena dia mencintai Nabi, karena dia membenci Nabi. Sebagai contoh Abdullah bin Ubay itu Masya Allah, kalau ngajak sholat jamaah datang sholat jamaah, kalau perang ikut perang. Tapi ada suatu ketika Abdullah bin Ubay, karena dia membenci Nabi dalam hatinya, walaupun dia berislam, dia ngomong Islam tapi menghina Nabi. Seperti apa ketika di Yomul Ifk, ketika istri Nabi difitnah sebagai wanita pezina, Siti Aisyah. Atau ketika perang Uhud, ketika mau berangkat perang, dia karena usulannya tidak diterima, pulang, dia nggak mau ikut perang, sehingga baginda Nabi kehilangan pasukan yang banyak. Karena dia adalah Ra'isul Qabilah, termasuk orang-orang tokohnya, orang-orang Yathrib di zaman sebelum Nabi. Kenapa orang munafik ini tidak diterima ibadahnya oleh Allah? Bukankah Allah Ta'ala itu adil? Katanya Allah Ta'ala adil. Masa alihu ini mereka bojong, Isa bojong, Sopua bojong, tapi semua tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia berbohong. Kenapa? Dia tubuhnya, lahirnya beribadah kepada Allah, tapi hatinya membenci Allah. Makanya kata Nabi apa? Inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita, ketulusan itu akan mengantarkan kita kepada ketaatan. Dan ketaatan itu akan mengantarkan kita kepada surga, kesuksesan. Pergi sampean ini bini, sumpah ini bini. Apa orang king becik itu, kripto nyaman kalau nyaman. Responnya apa? Respon bahagia atau tidak bahagia? Sama-sama respon tidak bahagia. Tidak akan diterikonek antara kasih sayang satu dengan yang lain. Dan tidak akan ada surga di dalam rumah tangganya. Jadi tidak apa, walaupun kita bekerja pengen jual sate, jika tidak jujur, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jannah di situ tidak ada. Makanya paling nyaman itu paling senang mengerjakan sesuatu yang sesuatu itu kita sukai. Kan banyak orang yang lakuh, tapi pekerjaan itu dia tidak suka dengan pekerjaan itu. Dia tidak happy, tidak ada surga dalam kehidupannya. Wa inna sidqa yasduqu hatta yaktuba 'inda Allah siddiqan. Jika ada orang yang selalu istiqomah mengerjakan kebaikan, walaupun dia tidak pamer, ini pamer nih. Pamer, mereka tidak orang yang ngorok atau pengen giveaway. Walaupun kita tidak iklankan kalau kita ini orang soleh, pasti Allah Ta'ala akan meletakkan kesolehan-kesolehan kita yang kita lakukan kepada hati-hatinya manusia. Lepas ini orang katakan lah,
Udah ada kita tuh nyaman, gak usah promosi. Oh, dia mempromosikan dengan sendirinya. Maka dia berkata kanjeng Nabi, inna rajul la yasduqu hatta yaktuba indallah siddiqon. Wis tetap siddiq, mungkin istiqomah di tempat tambah bagus. Orang sabar. Orang sabar. Orang sabaran coba. Apakah dia mungkin orang yombong orang kau sabar ya? Orang apa kau sabar ya? Kan tidak usah, cukup diam, tidak bisa respon, meminta maaf, ketemu lagi biar sabar dengan boleh sabar. Dicoba boleh, bingung setelah tes boleh kesabarannya Pak Bun dengan sabar. Dia tes boleh Pak Bun sabar, dia tes boleh Pak Bun sabar, dia tes boleh Pak Bun sabar. Baru kalian top sebagai orang sesam. Orang sabar kalian oleh. Lah. Coba membuat orang sabar, ikannya aja bi orang. Walaupun sebenarnya dia yang salah, pasti sih kan orangnya kasih sabar nih kan. Pak Bodo orang gue mau jago semua, dia kata elak jangan angko. Bener, ngokol orang, si keneser tuh benih kok udah aku orang. Apalagi tetap bi orang sih sabar kalau sejago. Lo kira puji dia orang. Bener orang lolah dari sabar, lagi kan? Makanya bahasa dengan Nabi, wa inna rajul la yasduq hatta yaktuba indallah siddiqon. Begitu juga dengan kadzib, berbohong. Orang ria itu pasti akan tertampak oleh Allah. Orang bohong itu pasti ditampakkan oleh Allah. Orang jahat itu zahir, walaupun dia simpan di dalam hatinya, pasti akan tampak di hadapan manusia karena dicap oleh Allah dari tadi seperti dia yang difirmankan oleh Allah, ada oleh Nabi yang difirmankan yang dia dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang seperti orang-orang siddiq. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Mungkin orang berbohong itu akan mengantarkan kepada perkara-perkara yang jelek atau yang rugi atau yang hina. Fa ilal fujur yahdi ilan nar. Dan kerugian-kerugian itu, kejelekan-kejelekan itu akan mengantarkan orang kepada neraka. Apapun itu, neraka dunia juga neraka akhirat. Kumpul dengan tetangga jahat sebenarnya, neraka nih. Wa inna rajulah la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Dan orang-orang itu jika suka berbohong, maka dia akan disampaikan oleh Allah kepada hati-hati orang manusia yang di sekitarnya bahwasanya dia tidak tulus atau pembohong. Contohnya jualan lah, ajarkan kita jualan, terus kita ngakal-ngakali, walaupun sekali, 2 kali, 3 kali tidak terlihat, suatu saat akan tampak dan tidak mau lagi orang membeli atau pembeli. Contohnya seperti kita menjual makanan kita, biasanya kita menjual dengan makanan kualitas yang terbaik, itu akan tampak nanti. Biasanya dia membeli bumbu sate dan semua dengan sesuatu yang terbaik. Suatu ketika ada orang menjual sate kambing, kambingnya mati, nyari kambing mati sebelum dibeli. Itu walaupun tidak ada yang tahu, suatu saat dia akan ketahuan. Dan tidak usah orang tuh mencari-cari benar gak dia sate. Kenapa? Karena bahasa Gus Kanjeng Nabi, inna rajula la yakdzibu hatta yaktuba indallahi kadzaban. Orang kang ngakal ya tapi Gusti Allah sebagai orang tujuan kang ngakal. Masalahnya Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika orang sudah mulai tahu bagaimana kita itu harus apa yang harus kita langkah setelah kesabaran kita itu adalah bagaimana kita mengerjakan ibadah atau mengerjakan perkara amrun duniawi atau perkara dunia atau perkara akhirat itu harus dengan jujur, dengan optimal maknanya. Mungkin jualan beri apa coba mereka kalian jadi korengin tambahin seperti itu tidak boleh, harus sidik, harus jujur. Membeli kejualan kelampi bersih beda untuk tahu. Kanjeng Nabi ketika berdagang karena sidik orang suka membelinya. Sampai usai berdari ya, harga seria dan beli berapa begini. Ya lah Muhammad beli. Sehingga mendapatkan laba yang sangat banyak. Maka dari itu hadis yang disampaikan oleh Imam Sayyidina Hasan yang diletakkan oleh Imam Nawawi, setelah kita tahu bahwa bagaimana kita harus punya integritas
sebagai seorang muslim yang profesional, dia menjadi pedagang yang profesional, menjadi ahli ibadah, ahli akidah yang profesional, atau menjadi alumni yang profesional, menjadi simpatisan yang profesional. Apa? Setelah kita sudah mantap dengan itu, kita lakukan dan kita harus terus kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita ragu atau bimbang dengan apa-apa yang telah kita pilih, maka itu akan berdampak terhadap hidup kita. Maka dalam kanjeng Nabi, "Da ma yuribu ila ma la yuribu." Tinggalkanlah keraguan-raguan dan kembalilah atau kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna sidqa tuma'ninatun. Jadi orang tulus itu, orang yang punya integritas itu akan hidupnya akan menjadi tenang. Hidupnya menjadi tenang. Wa innal ghadiba ribatun. Dan orang yang tidak tulus atau orang yang tidak profesional atau orang yang berbohong itu ribatun akan menderita. Menderita itu amrun ad-dunyawi atau amrun ukhra. Sama-sama. Orang berbohong itu ya di surga, di akhir dunia tidak nyaman, di akhirat juga tidak. Seperti contoh, ada orang penipu, itu hidupnya tidak mungkin bertetap di satu tempat. Kan, berburu. Mungkin kita waktu kita dapat, kita berbohong. Kalau ngaklaim, itu senang, tapi sebatas senang itu, setelah itu dia akan terancam hidupnya. Maleng. Takutnya apa? Jual sate, jual sate, jual soto, jual Kentucky, mungkin kadang pakai baju. Siapa tengok kan kakak? Kalau ibang tabel goreng, ya bisa jadi saya jual Kentucky ibang tabel goreng, kemun ngeredit sepeda mo. Ini kan, ngeredit. Teori mengredit. Kenapa kok ngeredit itu membuat diri kita susah? Karena kita itu tidak solid sebenarnya. Kita itu tidak solid. Ya khususnya kepada TV. Dia itu tidak solid terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Ya, saya tidak mau menyalahkan orang kredit itu rendah. Itu enggak, kalau orang kredit tapi susah ini maknanya. Beda orang kredit lo susah. Beda kredit sih susah. Tapi kenapa kok dia itu kredit itu susah? Karena sudah lo maju. Seandainya dia solid, dia tahu kalau dirinya itu adalah seorang hamba yang hidupnya itu tidak ada yang menjamin. Kenapa dia pede sekali menjamin dirinya dengan pendapatan yang demikian? Siapa yang menjamin orang yang benar melihat kau benar? Siapa yang mau menjamin orang per bulan oleh 10 juta? Tidak ada kan? Tapi dia sebenarnya seandainya dia tanya kepada hati yang tulus, tanya dia, kakek jamin oleh 10 juta per bulan? Enggak iya, tapi filternya mantap. Jadi oleh itu ada, oleh aku. Ada biasanya. Oh sangat hutang. Berbeda. Dan itu, dan alhamdulillahnya Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. Walaupun demikian, tidak sotik demikian, tapi itu sudah menjadi penderitaan dalam hidup kita. Lalu kita sabar dengan penderitaan itu, Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa kita. Maka ada kredit pemiliknya. Kayak dia merasa orang yang paling melarat. Ada melakukan kancang, ya Allah. Tanda gue lo makan. Seandainya ada nih, kalau kita berpikir segala penderitaan itu adalah bagian dari apa? Menghapus dosa. Karena bisa. Benih matahari panas bulan. Bulanan. Bulan terima kasih Allah. Mana para dia apa? Udah kreditan Allah. Saya kira 13 po. Kenapa aku tuh tanggal 12? Berarti tanggal 13. Tanggalnya orang kredit. Berarti saya tanggal sana, sudah tanggal 6 dan Hak ada. kayak gue udah tanggal 13. Ketika susah makan kreditan sih, dong permintaannya. Jangan pernah ngamuk dak Gusti Allah. Aduh, ya Rabbi lo gimana itu aku udah. Ambo siapa aja yang lo baik. Ngampul apalagi sampai
Apalah, tuh kalau mustajab aku dokter majar ya lah. Lah, cereng siapa sih ngelakon, siapa sih tanggung jawab. Jawab. Jadi Gusti Allah le beri nagena, wis seriat ari ale ngake ale seria. Kadang toron, kadang oge. Pokok gak akal bunyi gratis, akal tuh gratis. Loh, sadai Gusti Allah, ala kok sampean? Kayak baca jaga ibu. Kan bukan tok serang aja, saya kasih teman ngopi oksigen aja lagi. Padahal oksigen masak aja larang. Pas serang aja, itu untuk berapa hari satu tabung ragi itu serang aja. Pakai omongan untuk ketika omongan keteknya berarti. Tahu ber. Makanya menurut kita taklim termasuk hazan sedih atau bingung perkara dunia itu ya dulu membahayakan terhadap agama. Jadi kalau disampaikan itu sebenarnya jika kita solid terhadap Allah Taala kita itu tidak mungkin susah kan? Bukan kanjeng Nabi itu sejak di dalam hatinya itu as-sakinah tenang. Luar di pese, lo akan sampai 3 tahun. Kanjeng Nabi kan koma. Lo lihat jual, lo lihat apa selama 3 tahun di embargo sampai nang Syekh Abdul Muthalib itu, dengan orang-orang Hashimi itu, lo lihat jual tapi sesuku itu. Tapi kanjeng Nabi itu tenang. Kenapa? Itu tergantung dari cara pikir kita terhadap Allah. Untuk lebih sampaikan kan yang saya merepot itu sebenarnya diri kita itu apa? Kita sendiri sebenarnya. Yang saya salahin Gusti Allah. Bukan semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Kan sebagian dahulu kita pernah membahas semua musibah-musibah itu agar kita kembali kepada Allah. Malah yang jauh. Ya buat semak dengan ada berarti ternyata transaksi awal jualan bisnis di Gusti Allah. Disangkanya sholat itu adalah bayaran agar apa yang kita inginkan kelako di Gusti Allah. Ayo bikin bagian di Gusti Allah. Kelako kau ditariah beri sih. Muka apa aja? Muka awil dah winaria. Ayo belajar bingkok baca sholawat 1.000 mana? Kaki kau Tuhan ya. Nyaman ki ya. Kamu mau pola panjang sehari 5 kali. Saya sudah sholat sehari 5 kali selama 3 bulan. Mana hasilnya? Mana? Saja ampuh sih. Mereka Gusti Allah apa deh? Kan orang coba, padahal dia tidak pernah berpikir ketika cak gitu. Itu dia sedang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu jika hatinya tidak soleh, maka kita harus jujur kepada hati kita. Siapa yang memberi hidup kita sehingga hidup kita itu nyok ciki. Coba Gusti Allah terpajak ngocak dan kayak kopi dari kanan sampai ke kaki, bawa di atas, penyelo berberi. Situ bener seumpama. Terus kalau bisa berani kebutuhan mata, alhamdulillah bisa nengan. Pas ketika ngamuk di pakai pemutar tapi kebutuhan kopeng, penyelo betul masukin nambron nih kan. Oh, yang paling sokin paling sokin itu paling jago orang. Paten di Gusti Allah ini beri bisa baik kopi sampai mati. Sampai kopi belum nih kalau ada benar nih kalau teman kemasukan lobah benar kemasukan. Ini kalau lima Gusti Allah seher nih kan. Tapi kita lebih suka ingkar terhadap nikmat-nikmat itu, pengen karena kita menginginkan nikmat ini sehingga ini tidak disyukuri. Wah, coba cek aja kan. Kira pas sakit di Gusti Allah kan di anak si solehah lo sampai beda orang soki dan lo beda cerita orang tua soki atau sukses umpama tapi anak ngandung di luar pernikahan lo bilang enggak atau soki anak narkoba banyak apalagi zaman sekarang yang anak itu benar apa orang tua semakin zaman orang tua noro anak. Makanya bahasa guru Nabi ya. Zaman akhir zaman itu para orang tua itu seperti apa ya? Sapi setongan di anak. Nah, tidak jelas beda bahasa Nabi ya itu. Karena di asr kisah itu termasuk akan tepat dari kiamat itu anak itu akan menjengkelkan orang tuanya. Tapi kebetulan kita punya anak sih menjengkelkan nikmat dari Allah ya.
Di mana akhir zaman anak ini kalau bisa ngatur bilang sepuh, kita bisa ngatur, nikmat aja nih kan. Semakin kejaman 2006 anak Uber embung mereka minta sepeda motor. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. mau dibilang dari, boleh anak mengandung embung. Hewan ya. Hewan. Akhir zaman, mau sampai dipisahkan di anak kita ocak ke sampean itu nikmat raja, lebih nikmat daripada Avanza, daripada Venturer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Dinto sebut. Ada nikmah al-kabirah. Jika kita mau sholat kepada Allah, kita itu tidak akan mampu untuk mengeluh kepada Allah. Monggo. Oh gitu. Oh. Lamaran. Oh, Tamaran juga. Eki mungkin Kak Dinto ampun konsum sebisa badan kalau sampai yakin. Nabi badan sudah buat sudah juga. Dan oleh sekolah lebih banyak. Terbuka daripada barokah ngaji Kak Dinto. Barokah bulan maus asma Gusti Allah. Barokah bulan salawat kepada kanjeng Nabi. Amin. Boleh disampaikan kedua anak saya menjumpa. Amin. Keluarga saya menjumpa. Amin. Kedua tompok saya menjumpa. Amin. Kedua tetangga saya menjumpa. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Tekah hajat dunia akhirat. Amin. Berjaya kesosaan sarfu dari sampian jatah barokah ngaji Kak Dinto maus hadis kanjeng Nabi elang marah di Gusti Allah. Amin Allahumma Amin. Rezeki babanya ban barokah. Amin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad al-Fatih maulid. Barakatuh bi masyaallah sihhatil bil haqq wal hadi. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. آمين. كما أنعمت فزدنا وزدنا وبارك كما باركت فزدنا وبارك ولا تسلب الله وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تهلكنا وآثر ولا تؤثر علينا وارزقنا وارزقنا اللهم اكتبنا بالتيسير والعسير وإلى التيسير والعسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافى في الدين والدنيا والآخرة. آمين. ربنا زدنا علما وسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعليم قلوبهم واجعل وجهك في الكتاب والعلم والرب كثيرا والحمد في على قائم بلاد وليوم القيامة ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ربنا بسر الفاتحة.